Laporan Badan Pusat Statistik BPS Aceh menyebutkan sebanyak 18,5% dari total 4,791 juta penduduk di provinsi ini hidup di bawah garis kemiskinan. Data itu dikeluarkan pada bulan Maret lalu. Menurut data itu, maka jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 881.000 orang. Menurut analisa BPS, meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut dipengaruhi juga oleh naiknya angka garis kemiskinan sebesar 8,73%. Pada bulan Maret lalu, batas garis kemiskinan menjadi Rp359.000 per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut terdiri dua komponen, garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Sebagian besar penduduk suku Aceh hidup dari bercocok tanam dengan mengusahakan sawah atau ladang. Selain bertani, penduduk suku Aceh sangat gemar berdagang, terutama hasil bumi, hasil perkebunan, dan hasil ikan laut. Pada masa setelah tsunami, perlahan ekonomi Aceh bangkit. Salah satunya berkat dukungan lembaga-lembaga donor dan pemerintah. Kini 10 tahun pasca tsunami, masyarakat Aceh berjuang untuk mengatasi persoalan kemiskinan seperti yang tertuang dalam laporan BPS Aceh itu. Ketika tsunami melanda Aceh, porak-poranda sehampir 200.000 rakyat Aceh meninggal. Ada anak kehilangan orang tuanya, suami kehilangan istrinya. Itu kan menjadi trauma mendalam bagi masyarakat Aceh. Nah, ketika itu terjadi, apakah yang selamat ini tidak butuh makan, tidak harus meratapi yang sudah tidak ada? Kan nggak bisa begitu juga. Sebagian masyarakat Aceh mungkin tidak mengalami terkena bencana tsunami secara langsung, tetapi pasti mengalami tekanan perekonomian akibat bencana tersebut. Amri adalah seorang warga desa Lampeneret, Banda Aceh. Usianya 44 tahun. Ia menjalankan usaha pandai besi sebagai pekerjaannya sehari-hari. Dulunya, Amri bekerja sebagai buruh kasar di tempat pembuatan parang atau golok milik orang lain di desa Lamblang yang berjarak 2 km dari tempat Amri tinggal. Memiliki usaha sendiri merupakan impian yang dulu ia anggap jauh untuk digapai. Lalu bagaimana Amri dapat memiliki usaha sendiri? Pertama kami diberitahu sama Pak Kecil, habis itu suruh menasah. Waktu sampai ke menasah dibilang ada bantuan dari SOS. Kami dikasih perlengkapan untuk sekolah, baju anak, baju seragam sekolah, sampai sepatu, tas, semua. Habis itu ada dikasih 4 tahun sampai umur anak kelas 4 SD. Pada tahun 2011, Amri mendapat bantuan pendidikan dari SOS Children Village untuk anak-anaknya. Selepas 4 tahun, bantuan itu dialihkan untuk pendampingan ekonomi keluarga karena tekanan ekonomi mereka sangat perlu membutuh dukungan. Nah, keluarga juga diperkuat sehingga nanti pada target akhirnya bukan SOS lagi yang membantu si anak, tapi si keluarga itu sendiri yang membantu anaknya. Dengan ekonomi keluarga sudah kuat, arti kata nanti keluarga itu dimandirikan. Keluarganya kita support ekonominya. Nah, misalnya di keluarga itu punya kemampuan apa sesuai dengan asesmen awalnya, yang kita dukung itu. Pada akhir tahun 2013, Amri mendapatkan modal dari SOS senilai 1 juta rupiah untuk membangun usahanya sendiri. Amri membeli mesin kikir besi untuk mengikir parang, palu besar, bahan material untuk membuat parang, dan juga alat pompa dan arang tempurungnya. Seminggu sekali ia menitipkan hasil usahanya di sebuah toko alat-alat pertanian. Tak jarang pula, ada orang yang langsung memesan padanya. Kerjanya memang kayak gini juga, sama juga, tapi modalnya modal orang. Hari itu gajinya paling ada 40-30. Menurut kita siap. Kalau sekarang, kalau siap 3 ada 120, nah gitu. Kalau 2, 80.
Di samping usaha pandai besi yang sudah berjalan, Amri kini juga melakukan usaha ternak. Dari pagi, kalau dulu potong rumput dulu. Potong rumput dulu untuk kambing. Waktu siap rumput, baru kerja. Habis kerja, udah pukul jam berapa? Jam 3, potong lagi. Kambingnya ada 20, nggak cukup dari pagi. Potong lagi. Ingin maju kan? Kita pelihara kambing, bebek, kan ingin untuk ada, kita ingin maju kan? Untuk anak-anak juga. Ia menggembalakan kambing milik tetangga dengan sistem upah bagi hasil. Dalam 10 bulan, ia sudah memiliki 2 ekor kambing. Istri Amri, Nur Laila, berusia 42 tahun. Nur Laila juga membantu perekonomian keluarga dengan membuat kue kering. Setiap minggu ia mengirim kuenya dititipkan ke warung-warung. Oh, bersyukur kali. Karena apa? Walaupun sedikit, tapi ada kebutuhan untuk keluarga cukup. Lebih. Karena walaupun kayak mana Bapak kerja untuk kita, semangat dia kerja untuk kita. Walaupun nanti uangnya dapat semua dikasih untuk keluarganya, padahal dia sendiri nggak ada apa-apa. Bangga lah. Karena walaupun kayak mana kita itu jerih payah suami kita sendiri kan, penghasilan suami kita sendiri. Amri memiliki 3 orang anak. Anak terakhirnya Fatia Sahira. Karena anak-anak butuh dukungan. Karena anak kita, kalau misalnya kita menengok anak kita masa depannya cerah, kita yang senang. Kalau misalnya anak kita nggak ada masa depan, kayak mana hidupnya? Anak pertama Amri, Nur Amalia, duduk di kelas 4 SDN 1 Darul Imarah. Sementara anak keduanya yang sedang menginap di rumah sanak keluarga bernama Nurul dan sekolah di TK SOS Children Village Banda Aceh. Karena kita memikirkan untuk masa depan anak, supaya anak kita udah merasakan kayak gini hidup, anak kita jangan sampai merasakan kayak gini. Karena kita udah merasakan kayak mana pedihnya, anak kita jangan sampai, biar anak kita lebih berhasil dari kita. Orang tuanya pandai besi, jangan sampai anaknya nanti bisa jadi cuma tukang masak. Harapan keluarga Amri adalah harapan keluarga sederhana Aceh yang tetap tekun berikhtiar melepaskan diri dari tekanan perekonomian. 1 dekade telah lewat selepas bencana tsunami. Harapan baru muncul menguatkan visi akan cita-cita di masa depan.